semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Hari ini kita akan menyelami dunia air tawar untuk bertemu dengan salah satu ikan hias paling ikonik dan menggemaskan di dunia. Siapa lagi kalau bukan ikan mas koki? Bentuknya yang bulat, gerakannya yang anggun, dan warnanya yang memukau selalu berhasil mencuri perhatian. Tapi, tahukah kamu kalau di balik penampilannya yang lucu ini, Mas Koki punya sejarah yang luar biasa panjang dan menarik? Yap, ikan yang sering kita lihat di akuarium ini ternyata bukan sekadar ikan hias biasa. Mereka adalah hasil dari ribuan tahun seleksi dan budidaya yang dimulai dari zaman kuno. Penasaran kan? Bagaimana perjalanan mereka dari ikan liar di sungai hingga menjadi primadona akuarium di seluruh dunia? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas sejarah dan asal-usul ikan mas koki. Siapkan camilan kalian, kita mulai petualangan kita sekarang. Perjalanan kita dimulai jauh di masa lampau di Tiongkok kuno pada masa dinasti Jin, sekitar abad ke-3 hingga ke-5 Masehi. Percaya atau tidak, nenek moyang mas koki yang kita kenal sekarang adalah ikan karper Prusia atau Carassius kibelio. Ikan ini aslinya berwarna perak, kibu-abuan dan hidup liar di perairan tawar. Namun, alam terkadang memunculkan keajaiban. Terjadi mutasi genetik alami yang membuat beberapa dari ikan karper ini lahir dengan warna yang berbeda, yaitu kuning keemasan atau oranye kemerahan. Pada masa itu, warna emas dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan status bangsawan. Jadi, ketika orang-orang menemukan ikan karper berwarna emas ini, mereka tidak memakannya. Sebaliknya, mereka menangkap dan memeliharanya di kolam-kolam khusus. Inilah titik awal dari domestikasi ikan mas koki. Para biksu Buddha juga berperan penting dalam proses ini. Mereka sering membangun kolam di sekitar kuil mereka yang disebut kolam pembebasan, tempat mereka memelihara dan melindungi hewan-hewan, termasuk ikan mas berwarna cerah ini sebagai bentuk welas asih. Memasuki era dinasti Tang, sekitar abad ke-7, memelihara ikan mas koki menjadi hobi yang semakin populer di kalangan bangsawan dan pejabat istana. Mereka mulai secara sengaja membiarkan ikan berwarna emas ini. Tujuannya untuk mendapatkan warna yang lebih cerah dan lebih stabil. Proses seleksi buatan inilah yang menjadi fondasi bagi perkembangan berbagai varietas mas koki di kemudian hari. Mereka tidak lagi hanya memelihara ikan yang ditemukan di alam, tetapi sudah mulai mendesain ikan sesuai keinginan. Puncak keemasan perkembangan mas koki terjadi pada masa dinasti Ming. Dari abad ke-14 hingga ke-17, pada periode inilah eksperimen budidaya menjadi semakin gila dan kreatif. Para peternak tidak lagi puas hanya dengan warna. Mereka mulai fokus pada bentuk tubuh, bentuk mata, jenis sisik, hingga bentuk sirip. Inilah era di mana varietas-varietas yang kita kenal sekarang mulai bermunculan. Misalnya, mas koki dengan tubuh bulat telur, sirip ganda yang mengembang seperti gaun, atau bahkan mas koki tanpa sirip punggung sama sekali. Bayangkan, dari satu jenis ikan liar, mereka berhasil menciptakan begitu banyak variasi yang unik. Ada yang matanya menonjol keluar seperti teleskop, ada yang pipinya menggembung seperti balon, dan ada yang kepalanya dipenuhi jaringan seperti buah beri. Setiap varietas memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Di masa ini juga, mas koki mulai berpindah dari kolam besar ke wadah yang lebih kecil seperti mangkuk keramik atau akuarium sederhana. Memungkinkan orang untuk mengagumi keindahannya dari dekat di dalam rumah. Dari Tiongkok, pesona mas koki mulai menyebar ke negara-negara tetangga. Pada abad ke-16, ikan ini diperkenalkan ke Jepang. Seperti yang kita tahu, orang Jepang sangat ahli dalam menyempurnakan seni. Mereka tidak hanya memelihara mas koki, tetapi juga mengembangkan standar keindahan dan varietas baru yang lebih ekstrem dan artistik. Di Jepang, lahirlah beberapa varietas yang sangat terkenal, seperti rancu, yang dijuluki Raja Ikan Mas Koki karena bentuk punggungnya yang melengkung anggun dan tidak memiliki sirip punggung. Mereka bahkan mengadakan kontes kecantikan khusus
untuk menilai kesempurnaan bentuk dan warna rancu. Kemudian, pada abad ke-17, demam maskoki akhirnya tiba di Eropa. Awalnya, ikan ini menjadi hadiah yang sangat mahal dan eksotis. Hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan orang-orang super kaya. Konon katanya, Madame de Pompadour, selir Raja Louis 15 dari Prancis adalah salah satu penggemar berat ikan maskoki. Memiliki maskoki di kolam taman menjadi simbol status sosial yang tinggi di Eropa pada masa itu. Dari Eropa, maskoki kemudian melanjutkan perjalanannya menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di Amerika pada pertengahan abad ke-19 dan popularitasnya pun meledak di sana. Sekarang, mari kita lihat beberapa varietas maskoki paling populer yang merupakan hasil dari perjalanan panjang ini. Pertama, ada komet. Ini mungkin salah satu yang paling sering kita lihat. Ciri khasnya adalah tubuhnya yang ramping dan sirip ekornya yang panjang, menjuntai seperti ekor komet. Mereka sangat aktif dan perenang yang andal. Lalu ada oranda, si cantik dengan mahkota di kepalanya. Jaringan daging yang tumbuh di kepalanya ini disebut wen. Semakin besar dan rapi wennya, semakin berharga oranda tersebut. Wen ini bisa menutupi seluruh kepalanya, kecuali mata dan mulut, memberikan penampilan yang sangat unik dan agung. Selanjutnya, ada si mata besar, Black Moor atau teleskop. Seperti namanya, ciri utamanya adalah matanya yang menonjol keluar. Meskipun penglihatannya tidak begitu baik, penampilannya yang unik membuatnya sangat disukai. Biasanya berwarna hitam pekat seperti beludru, memberikan kontras yang indah di dalam akuarium. Jangan lupakan juga si imut bubble eye atau mata balon. Di bawah matanya terdapat 2 kantung besar berisi cairan yang bergoyang-goyang saat ia berenang. Varietas ini sangat rapuh dan perlu perlakuan khusus agar kantung matanya tidak pecah. Benar-benar unik kan? Dan tentu saja, rancu, sang raja dari Jepang. Dengan punggung melengkung, tanpa sirip atas, dan kepala yang lebar, rancu memiliki daya tarik klasik yang tak tertandingi. Gerakannya yang lambat dan anggun, seperti seorang pegulat sumo yang sedang menari. Setiap varietas ini adalah bukti nyata dari kreativitas dan dedikasi para peternak selama berabad-abad. Mereka bukan hanya ikan, tapi karya seni hidup yang terus berevolusi. Dari ikan karper liar berwarna abu-abu, kini kita punya ratusan variasi dengan berbagai bentuk, warna, dan ukuran yang menakjubkan. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa. Jadi, lain kali kamu melihat seekor ikan maskoki berenang dengan tenang di akuarium, ingatlah bahwa kamu sedang menyaksikan puncak dari sebuah sejarah ribuan tahun. Sebuah kisah tentang mutasi alami, obsesi para bangsawan, kreativitas para peternak, dan perjalanan antar benua. Mereka lebih dari sekadar hewan peliharaan. Mereka adalah warisan budaya yang hidup dan bernapas. Nah, itu dia cerita singkat mengenai sejarah dan asal-usul ikan maskoki yang luar biasa. Menarik sekali, bukan? Semoga video ini memberikan wawasan baru Dan membuat kalian semakin menghargai keindahan ikon ikan menggemaskan ini. Apakah kalian juga memelihara maskoki di rumah? Coba dong, share di kolom komentar jenis maskoki apa yang jadi favorit kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia hewan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Dah.